Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa TV9, apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali kembali kita bertemu di spesial interview pada kali hari ini. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan bagaimana kemudian kesiapan Tim SAR Laut Ditpol Air Polda NTB yang kemudian siap menghadapi bencana. Untuk memperbincangkan tema tersebut sudah hadir narasumber di studio bersama kami. Beliau adalah Ibtu Gusti Made Suwarjaya, Kanit Patroli dan Poddirga Ditpol Air Polda Nusa Tenggara Barat. Gimana kabar? Alhamdulillah. Pak Kanit. Baik. Saya panggil Pak Kanit atau Pak Gusti ini? Pak Gusti saja. Pak Gusti. Ya. Pak Gusti, meskipun suasana, tapi saya informasikan kepada pemirsa dulu bahwa kita tidak menggunakan masker seperti yang terlihat di layar kaca Anda karena kita jaraknya sudah hampir lebih dari 1 meter begitu. Pak Gusti, Ya. apa kegiatan sekarang di saat COVID-19 ini? Apakah masih kegiatan seperti biasa atau mungkin mengurangi aktivitas atau seperti apa? Baik, ya sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf jika hari ini sebenarnya yang hadir adalah Bapak Direktur Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu Kombes Pol Harindra Tonga, SIK, SMI. Jadi beliau pada saat ini lagi ada kegiatan yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Diwakilkan. Jadi kami sebagai Kanit Patroli Ditpol Air Polda NTB untuk mewakilkan beliau. Jadi seperti biasa, jadi kegiatan-kegiatan kami di Ditpol Air Polda NTB khususnya terkait COVID-19 ini tetap melaksanakan kegiatan protokol kesehatan. Jadi setiap di pintu-pintu masuk dan di ruang-ruangan sub-sub satkernya itu sudah diberikan tempat pembatas-pembatas. Jadi untuk personil-personil yang melaksanakan kegiatan juga dilengkapi dengan APD seperti masker. Dan untuk saat ini kemarin Pak Dir juga perintahkan untuk personil yang melaksanakan kegiatan di staf khususnya itu dibagi tugas untuk melaksanakan kegiatan bekerja melalui rumah. Nah, jadi seperti itu untuk sementara ini tahun 2021 ini, jadi ada beberapa personil yang melaksanakan kegiatan work at home, jadi bekerja di rumah. Demikian. Artinya tidak mengurangi aktivitas seperti biasanya begitu, tetapi tetap bekerja, terutama untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada rakyat bisa berjalan dengan maksimal begitu. Ya benar sekali Pak. Jadi pelaksanaan tetap kita laksanakan, penjagaan kita tetap standby. Jadi di penjagaan juga sudah ada fasilitas-fasilitas COVID ya. Jadi ada hand sanitizer, iya sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi hand sanitizer setiap personil harus membawa masing-masing karena memang sudah penekanan dari pimpinan seperti itu. Dan juga jaga jarak, jadi setiap kursi-kursi yang ada di penjagaan maupun di seputaran penjagaan itu sudah diberi tanda untuk menjaga jarak aman untuk kegiatan personil. Oke, seperti itu. Pak Gusti, kalau kita mengacu pada tema yang kemudian akan kita bahas pada hari ini adalah kesiapan Tim SAR Laut Ditpol Air Polda Nusa Tenggara Barat untuk menghadapi bencana. Karena kita tahu bagaimana kemudian saat ini adalah di musim penghujan. Kita musim penghujan, rawan kemudian cuaca buruk dan lain sebagainya. Ini bagaimana kemudian dari Pol Air Polda Nusa Tenggara Barat untuk mengantisipasi atau upaya-upaya yang akan dilakukan mengantisipasi terjadinya bencana di laut maupun di udara. Baik Pak, jadi perlu kami jelaskan di sini, Ditpol Air yaitu memiliki tugas pokok, yaitu yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan patroli laut ya di sepanjang pesisir wilayah perairan Polda Nusa Tenggara Barat yang terbentang dari Lombok sampai dengan Sumbawa Bima Dompu. Jadi kita melaksanakan kegiatan patroli. Itu adalah tugas pokok Kepolisian Perairan dan Udara. Yang pertama yaitu patroli. Yang kedua yaitu dengan melaksanakan Bimas Perairan ya. Bimas Perairan juga mencakup dari wilayah-wilayah pesisir. Itu setiap personil yang melaksanakan kegiatan pengamanan
objek-objek wisata, melaksanakan kegiatan Bitpodmas kepada masyarakat. Ya, khususnya memberikan himbauan-himbauan terkait keselamatan, pelayaran, keselamatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan wisata. Dan juga memberikan himbauan-himbauan terkait COVID-19. Yang ketiga yaitu ada unit SAR namanya. Jadi unit SAR yang akan kita bahas ini nanti mungkin panjang lebar, itu adalah salah satu tupoksi dari Kepolisian Perairan. Dan yang terakhir itu penegakan hukum di wilayah perairan, khususnya di wilayah Polda Nusa Tenggara Barat ini. Demikian. Nah, kalau kita lihat dari seperti unit SAR misalkan, apakah ada semacam instruksi khusus kepada unit SAR atau Polair Polda Nusa Tenggara Barat ini ketika seperti musim penghujan yang rawan terjadi bencana baik di laut dan udara ini karena cuaca ekstrim, cuaca buruk, tentu ada gelombang tinggi dan kemudian cuaca buruk di di perairan kita atau di laut ataupun di udara kita, atau seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan tupoksi kita secara khusus yaitu sekarang terkait masalah SAR karena cuaca akhir-akhir ini yang kurang bersahabat baik di darat maupun di perairan. Jadi kami itu tetap berkoordinasi dengan instansi terkait ya seperti Basarnas ya, BPBD dan juga dari geografis BMKG ya. Jadi di BMKG selalu kami meminta informasi terkait situasi satu hari, 1 minggu dan 1 bulan penuh. Jadi di sini antisipasi kami sebagai bentuk antisipasinya ya, sebagai bentuk antisipasi. Dan jikalau memang kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan, jadi kita juga di Ditpolair itu sudah memiliki tim khusus, yaitu tim SAR khusus yang memang anggota-anggota yang mengawaki tim SAR ini adalah anggota-anggota yang sudah terlatih. Jadi mereka-mereka ini kita persiapkan memang untuk melaksanakan kegiatan emergency rescue, karena memang quick response itu yang sangat dikedepankan oleh Bapak Kapolda kita yang sekarang, di mana Direktif Kapolda ada salah satunya adalah kegiatan SAR quick response. Jadi di kantor kami di Ditpolair Polda NTB itu sudah ada fasilitas seperti kapal ya, sudah ada di setiap markas unit itu ada, masing-masing markas unit itu ada 1 kapal. Dan untuk di markas komando kita sendiri itu ada beberapa unit-unit kapal cepat, reaksi cepat, yaitu contohnya 1 unit tactical boat, di mana kapal ini jarak jelajahnya itu kurang lebih 45 knot. Kecepatan kapal ini hingga menjangkau 12 mil laut ya. Jadi apabila terjadi kejadian laka laut, kapal tenggelam, cepat begitu. Jadi quick response itu cepat sekali kita akan memberikan respon kepada masyarakat yang memberikan informasi-informasi terkait laka laut yang ada di perairan. Dan itu bukan itu saja. Jadi kita juga memiliki sea tender, kita memiliki yang terbaru sekarang ada beberapa yang datang dari Mabes Polri, yaitu berupa 3 unit robot selam, singkatan ROP ini, di mana mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi 3 unit robot selam ini diberikan oleh Mabes Polri. Oleh Mabes Polri. Jadi ini yang terbaru. Di tahun 2020 ini. Nah, ini alat yang sangat canggih sekali. Jadi bisa berfungsi sebagai drone ya, drone bawah air. Yang seperti kemarin diturunkan pas Sriwijaya Air. Jadi itu kita sudah memiliki sekarang di Polda NTB ini, dan itu bisa sampai kedalaman 300 meter. Ya. Pencarian bisa kedalaman sampai 300 meter dengan menggunakan remote control dari atas. Jadi dan juga ada layar juga nanti akan dihubungkan langsung dengan drone tersebut. Seperti drone pada umumnya yang ada di darat. Demikian. Dan selanjutnya kita juga mendapat bantuan kemarin 4 unit skuter, di mana skuter ini adalah alat yang digunakan untuk mempermudahkan kita dalam melakukan pencarian di dasar laut.
Karena di sini sistemnya dia menggunakan kecepatan dan ketepatan waktu untuk memanuver di bawah air. Itu dengan maksimal kita membawa 2 personil untuk mengawakinya. Itu nanti mungkin lebih dalamnya lagi saya lihatkan contoh gambarnya seperti apa. Nah, dan untuk selanjutnya adalah alat selam kita sudah banyak juga di Ditpol Air, yaitu sekitar 16 unit alat selam yang siap digunakan dan ready dalam kondisi baik. Demikian. Oke, ini kan yang dimiliki oleh Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Barat. Lalu bagaimana dengan Pol Airut yang ada di Polres di kabupaten kota? Apakah sudah memiliki peralatan seperti ini atau nanti misalkan ada satu kolaborasi antara Pol Airut Polda NTB dengan yang ada di Polres masing-masing kabupaten kota? Baik, ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi saya jelaskan sedikit dulu. Jadi untuk Satpol Air di Polres memang sudah dibentuk unit-unitnya ya. Jadi di sana diawaki oleh Kasat Pol Air dan juga beberapa personil yang dimana tetap dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kegiatan rutin maupun kegiatan secara kalender Kamtibmas terkait masalah kegiatan-kegiatan Ditpol Air, jadi menyesuaikan. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Polres, dia akan melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada di Polres itu ke Direktorat. Dan kita sebagai pembina fungsi wajib juga memberikan pengetahuan yang kita miliki kepada personil-personil yang ada di wilayah. Contohnya seperti alat-alat yang ini mungkin dari Sat Pol Air belum didistribusikan ya, karena memang terpusat dulu dari Polda dulu. Tapi tetap untuk pelatihan-pelatihan nanti kita akan melaksanakan pelatihan bersama dengan rekan-rekan yang ada di Satpol Air Polres wilayah ya. Jadi apapun kegiatan-kegiatan ada di wilayah, begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Direktorat, itu tetap kita tetap berkoordinasi. Nah, kejadian-kejadian apapun itu. Pol Airut Polda Nusa Tenggara Barat menjadi pusat koordinasi dengan yang di Polres-Polres. Ya benar sekali Pak. Jadi tetap berkoordinasi. Melakukan pembinaan juga. Pembinaan juga, karena memang kita pembina fungsinya di situ. Oke. Pak Gusti, kalau kita lihat seperti sejauh mana kemudian tingkat kerawanan di Airut kita di NTB ini, potensi kerawanannya, dan bagaimana kemudian Pol Airut membaca ini dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Ya, seperti pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman 20 tahun. Jadi kami sudah berkutit di Pol Air ini hampir 20 tahun ya. Jadi sudah banyak sekali makan asam garamnya. Pengalaman-pengalaman ya yang bisa saya berikan sedikit terkait masalah laka laut ini. Jadi kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah kita, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya lagi di Lombok ya, ini sering sekali kami temukan kejadian-kejadian nelayan-nelayan yang kehilangan kontak ya. Kehilangan kontak itu yang pertama. Ada kejadian-kejadian yang terseret arus juga, yang pemancing-pemancing terseret arus. Terus juga ada yang melaksanakan kegiatan menyelam atau diving juga yang lepas dari pantauan rekan-rekannya yang melaksanakan diving. Itu kadang-kadang sering kami temukan kejadian-kejadian seperti ini di wilayah perairan. Khusus yang pelaut ini, jadi saya menekankan jika dalam melaksanakan kegiatan berlayar agar selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui situasi cuaca pada saat itu. Jadi kadang-kadang kebanyakan masyarakat itu tidak mengindahkan dan dia juga tidak standar operasional prosedurnya dia untuk melaksanakan kegiatan berlayar itu tidak dipenuhi. Ya seperti contohnya dia punya ABK, misalkan kapal dengan kapal ukuran 7 meter seharusnya dengan gros tonnase 5 gros tonnase ke atas dengan ABK misalkan 9 ABK, dia kadang membawa pelampung atau life jacket itu cuma 2 atau 3 kan, tidak memenuhi. Kadang-kadang overload juga, kadang-kadang kapal yang dimuatin 9
kapasitas tertingginya dia mengangkut barang over kapasitas, jadi overload. Jadi itu yang menyebabkan kejadian-kejadian yang terjadi di laut yang kita temukan kecelakaan, ya. Terus untuk masyarakat kadang-kadang yang sering kami temukan yaitu anak-anaknya yang melaksanakan kegiatan-kegiatan wisata di pesisir pantai jauh dari pantauan, tidak dipantau keluarganya, hingga kehilangan komunikasi. Tiba-tiba sudah kejadian anaknya terseret arus di pantai. Itu sering kami temukan juga, ya, termasuk yang diving. Jadi kadang-kadang yang diving ini tidak memenuhi standar untuk memiliki sertifikat untuk melaksanakan diving atau menyelam. Dia melaksanakan itu hanya ditemani dengan guide, misalkan seperti itu. Tiba-tiba lost, kehilangan kontak, dan tidak ada muncul kembali dari ke permukaan, hingga akhirnya dinyatakan hilang. Dan itu kita laksanakan pencarian, dan kebanyakan meninggal dunia. Itu yang kami temukan. Seperti itu. Kalau seperti yang saya tanyakan tadi Pak Gusti, potensi dan peta ini kan penting untuk kemudian dimiliki, peta kerawanan-kerawanan yang terjadi di laut kita ataupun di udara kita, sehingga Polairut bersama seperti yang disampaikan BPBD, kemudian Basarnas, kemudian ada BMKG ini bisa melokalisir tempat-tempat yang, atau mungkin memperketat pengamanan di tempat-tempat yang dikira atau yang paling berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas atau sering terjadinya bencana di sana. Ya Pak, benar sekali. Jadi kita sudah ada peta-peta kerawanan yang memang dari tahun ke tahun sudah menjadi prioritas kami untuk melaksanakan kegiatan patroli, kita melaksanakan kegiatan sambang pesisir, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan Binpotmas kepada masyarakat, memberikan edukasi terkait masalah keselamatan dalam melaksanakan kegiatan di wilayah perairan. Jadi anggota-anggota yang contohnya saja, setiap libur panjang akhir tahun, setiap libur tertentu, hari-hari besar itu, kita Polair itu selalu menyiagakan personil dan juga peralatan yang ada di tempat-tempat kerawanan. Ya, contohnya yang ada di Senggigi, Teluk Nare, 3 Gili, dan juga di wilayah Sekotong, Lembar, itu tetap kita melaksanakan kegiatan patroli jalan kaki, ya, untuk memberikan himbauan terkait keselamatan dalam kegiatan berwisata. Jadi personil seperti sudah kita tempatkan setiap hari libur besar maupun nasional atau hari-hari khusus, libur-libur khusus, personil tetap melaksanakan kegiatan yang dimaksud tadi. Berarti tetap patroli di standby di spot-spot yang atau di wilayah-wilayah yang sekiranya memang rawan terjadi bencana itu. Iya, benar sekali Pak. Jadi memang sudah kegiatan rutin kami setiap Sabtu Minggu, bahkan Sabtu Minggu wajib. Sabtu Minggu tetap? Iya, tetap melaksanakan kegiatan patroli. Nanti personil ditempatkan di daerah kerawanan. Contohnya nanti kita lanjutkan contohnya di segmen berikutnya. Oke, terima kasih. Mirsa, kami akan kembali sejedah pariwara berikut ini.